Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan tonton terus sampai habis video ini ya teman-teman. Setelah itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang luas dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Buruan di subscribe teman-teman. Terima kasih. Oke, sesuai dengan judul video ini yaitu bercerita mengenai PKL yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Bagaimana rasanya sih? Bagaimana kesannya ketika mahasiswa ini melakukan PKL? Nah, sebelum aku menceritakan hal tersebut, aku akan memberikan sebuah disclaimer terlebih dahulu, yaitu gambaran secara umum apa itu PKL. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu PKL itu apa sih. Nah, PKL itu kepanjangan dari praktik kerja lapangan. Jadi biasanya tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi biasanya juga dilakukan oleh siswa SMK terutama ya. Jadi karena pada waktu pembelajaran di sekolah ataupun di kampus, mahasiswa atau siswa tersebut akan diberikan sebuah teori atau gambaran terkait materi yang akan dipelajari dan tentunya bisa bermanfaat untuk di dunia kerja. Nah, untuk pengimplementasiannya itu dilakukan bisa melalui kegiatan PKL itu sendiri teman-teman. Jadi definisi PKL seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu definisi dari PKL. Nah, PKL itu sendiri dilakukan di berbagai instansi atau di berbagai perusahaan. Kalau mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN itu biasanya di instansi pemerintahan, baik berupa Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, kemudian pemerintah daerah, dan yang lainnya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta itu kayaknya nggak ada. Jadi PKL-nya itu biasanya di instansi-instansi pemerintah. Untuk PKL sendiri itu dilakukan pada waktu kapan sih Kak? Nah, dilakukan pada waktu liburan semester 5. Jadi mau menginjak semester 6. Kan ada waktu liburan sekitar 6 minggu untuk liburan semester 5. Nah, itu dilakukan full untuk PKL. Dan ditambah plus 2 minggu, artinya dia bertabrakan dengan kegiatan kuliah. Tapi untuk 2 minggu yang tabrakan dengan kuliah tersebut akan, kalau pada waktu pandemi seperti ini, akan dilakukan full secara WFH atau work from home. Jadi walaupun total PKL kami itu dalam kurun waktu 8 minggu, tetapi untuk yang 2 minggu terakhir itu full WFH. Nah, kegiatannya itu bisa full WFH, bisa full WFO, ataupun bisa di mix. Kalau full WFH itu ketika jarak antara rumah dengan instansi yang mereka PKL itu tadi itu sulit dijangkau, alias jaraknya itu sangat jauh dari kediaman tempat tinggal kita. Alhasil karena kita sedang pandemi dan mengurangi tingkat ini kontak dengan orang asing, maka dia kebijakannya itu lebih ke full WFH. Nah, apabila WFO full itu ketika tempat tinggal bisa dekat, misalnya satu kabupaten, satu kota, atau satu wilayah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika tempat tinggal kita dengan instansi yang kita PKL-kan itu tadi itu jauh, itu juga bisa full WFO, tergantung kebijakan dari instansi itu tadi. Nah, untuk yang mix untuk yang mix WFH dengan WFO itu bisa kebijakan dari instansi tersebut. Nah,
A few moments later. Kalau untuk jurusanku alias jurusan pajak dengan prodi D3 pajak itu kalau pas PKL itu kemarin aku milih ke kantor pelayanan pajak Pratama atau juga bisa di KPP atau kantor pelayanan pajak Madya, kemudian Kanwil juga bisa, alias dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi kemarin itu bisa juga sih ke pemerintah daerah, tergantung dari mahasiswanya itu tadi. Nah, kalau untuk jurusan lain bisa di KPPN atau pemerintah daerah juga bisa, kemudian KPKNL, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk pajak itu kelihatannya tuh cuma bisa dua ya, KPP, kantor pelayanan pajak, sama pemerintah daerah. Kegiatan PKL itu seperti apa sih Kak? Nah, kegiatannya itu karena basically di instansiku Kementerian Keuangan, khususnya di bagian pajak perpajakan, maka kayak menghitung pajak, SPT, NPWP, dan lain sebagainya. Tetapi karena ini masalah untuk yang SPT atau perhitungan pajak dan lain sebagainya itu adalah kegiatan yang sangat inti, maka untuk mahasiswa yang sedang PKL di sana itu kemungkinan kecil akan dapat kerjaan seperti itu. Jadi kerjaan di sana tuh kayak lebih simple aja, kayak ngeteri dokumen, menginput data, baik data nama wajib pajak, nomor NPWP, jumlah pajak, terus memfotokopi dokumen-dokumen, men-scan dokumen, kemudian men-status dokumen, kayak intinya terkait inilah ya. Kalau udah jadi outputnya, tapi kalau masih belum jadi outputnya itu masih dilakukan oleh para pegawai di sana. Takutnya nanti kalau misalnya mahasiswa itu melakukan sebuah kesalahan atau bagaimana, nanti kan kerja dua kali. Jadi lebih baik dikerjakan sendiri untuk menghindari human error. Untuk menghindari human error gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan pas PKL itu lebih simpel daripada dunia kerja yang aslinya. Ini pengalamanku sendiri ya teman-teman, jadi mungkin bisa berbeda dengan pendapat mahasiswa lain atau pendapat di kampus lain, tergantung pengalaman pribadi masing-masing gitu. Nah, hal yang unik pada waktu PKL itu adalah unik maksudnya bisa berbeda dengan yang lain.